Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Era sekarang ini ada kecenderungan bahwa memaknai iman hanya dalam konteks kepercayaan, hanya dalam konteks konfidensi, keyakinan. Ketika berbicara tentang iman, cenderung yang muncul adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman terhadap kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Keyakinan ini selalu dimaknai dalam konteks yang normatif teologis. Ada hal yang lebih penting untuk memaknai iman, yaitu makna iman dalam konteks transformatif. Iman transformatif adalah iman yang berbasis dalam kehidupan sosial, yang berbasis pada kehidupan yang mengarah kepada kepedulian sosial. Oleh karena itu, hubungan horizontal antara satu orang dengan orang lain harus dibangun dalam konteks iman transformatif ini. Makanya wajar beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya adalah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak praduga salah kepada orang lain. Sesungguhnya banyak praduga itu dosa. Ayat ini berbicara tentang iman. Wahai orang-orang yang beriman, perintah Allah kepada orang yang beriman, jangan muncul sikap terhadap orang lain negative thinking. Orang lain selalu dipersepsi salah. Orang lain selalu dipersepsi negatif. Di dalam Islam, orang yang merasa dirinya itu adalah iman, hindarkan asumsi negatif ini. Yang harus kita munculkan dalam kehidupan ini adalah asumsi positif. Menilai orang itu tidak dalam konteks kejelekan, tapi menilai orang itu dalam konteks kebaikan. Dengan demikian hubungan antara satu orang dengan orang lain akan terjalin secara harmonis dan baik. Persaudaraan di antara umat Islam akan terwujud karena sikap positive thinking itu muncul di dalam kehidupan umat Islam yang didasarkan pada basis keimanan.
Yang kedua, di dalam ayat ini berbicara tentang wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ada kecenderungan dalam kehidupan kita, kesalahan orang lain selalu kita cari, tapi tidak pernah kita ini mencari kesalahan diri sendiri. Selalu menunjuk orang lain itu salah. Kita selidiki, kita cek tindakan orang itu sendiri dengan menuding. Padahal jari kita yang tiga menuding kita sendiri. Inilah makna penting untuk membangun hubungan harmonis terhadap orang lain, supaya jangan muncul mencari-cari kesalahan di dalam kehidupan ini. Kalau kita ini mengarah pada kesalahan, tidak satupun manusia ini yang tidak pernah melakukan tindakan tidak salah. Setiap manusia pasti melakukan salah. Oleh karena itu, janganlah kita ini menuntut dan mencari tindakan salah orang itu. Karena bagian dari keimanan orang itu adalah kepribadian yang mengukur orang dalam konteks kebenaran itu sendiri. Yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Janganlah sebagian kalian mengumpat, menggibah sebagian yang lain. Tidak diperkenankan dalam ajaran Islam bagi orang yang beriman untuk menggibah salah seorang di antara kita. Ditanya oleh Allah, apakah salah satu di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu saja fakarihtumu, kalian itu benci. Diibaratkan orang itu yang menggibah saudaranya memakan bangkai saudaranya sendiri. Diklaim oleh Al-Quran, tentu kalian jijik, tentu kalian tidak mau. Kalau kalian sudah beranggapan bahwa memakan daging bangkai saudaranya sendiri itu menjijikkan, kalian seharusnya tidak perlu melakukan. Karena itu bagian dari ukuran keimanan seorang untuk menentukan baik dan tidaknya. Bahkan kalau secara simbolik, orang yang suka menggibah orang diibaratkan orang itu dunia kompetisi, dunia pertandingan, yang kalau kemudian orang itu bersaing dengan orang lain, sedangkan saingannya itu adalah orang mati, bangkai, mayit, mana mungkin mayit itu bisa membela diri? Dicaci maki kayak apapun, dihina kayak apapun, berkompetisi dengan ditinggal, lari kayak apapun, nggak bisa menjawab, nggak bisa membela diri. Apa maknanya? Malu kitalah. Kita harus malu dengan mengumpat saudaranya sendiri, yang saudara kita ini tidak ada di depan kita. Sama halnya kita ini mengatakan kepada bangkai yang bangkai itu tidak bisa membela diri. Untuk itu kesadaran perlu dimunculkan, karena ini bagian dari keimanan seseorang. Kondisi ekonomi yang sekarang ini carut marut, munculnya wabah virus corona selalu diklaim satunya salah, satunya benar. Tindakan yang diantisipasi oleh pemerintah dianggap tidak ada benarnya, dianggap salah oleh kita. Tindakan yang semacam ini kurang baik, mencari kesalahan sekaligus mengumpat dan menghibah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau bangunan yang telah diletakkan oleh orang lain dengan memberikan solusi terbaik, tapi masih dianggap negatif dan sekaligus dighibah, sekaligus diumpat dan sekaligus dicari kesalahan. Orang yang beriman dalam konteks bangunan sosial seharusnya tidak melakukan tindakan seperti ini, karena tindakan seperti ini adalah tidak wajar. Hal yang sangat penting adalah
keimanan transformatif ini kita bangun dalam struktur sosial yang dekat. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita hidup bermasyarakat. Bermasyarakat yang paling sangat dekat dengan kita adalah tetangga kita. Bagaimana kita membangun hubungan secara baik dengan tetangga kita, bagaimana kita ini tidak menyakiti tetangga kita. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan ada sebuah anjuran dari Rasul, jika kita ini membuat makanan, lantas ada bau makanan itu yang bisa terdengar oleh tetangga kita, seharusnya kita memberikan makanan kepada tetangga itu. Agar supaya apa? Menikmati bersama, tidak mencakiti tetangga kita, sehingga kenikmatan itu bisa diperoleh oleh kita secara baik. Kita memberikan zakat, alangkah indahnya kalau kemudian kita zakat ini disalurkan kepada tetangga kita yang fakir dan miskin. Kita memberikan sedekah, alangkah baiknya kalau kemudian kita ini memberikan kepada tetangga kita yang dalam kondisi ketertindasan. Tetangga dekat inilah yang harus kita kedepankan, karena itu bagian dari keimanan. Orang yang merasa beriman, tetangga harus diperhitungkan terlebih dahulu, dan ini adalah anjuran Rasul. Anjuran Rasul pun juga berkaitan dengan famili. Bagaimana kita ini jangan sampai memutus hubungan kekeluargaan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menyambung sanak familinya. Ada tradisi yang sekarang ini terkadang terbentuk, yang kemudian menjadi negatif. Karena struktur kita lebih tinggi, kita sebagai paman, kita sebagai kakek, seringkali kita tidak mau silaturahim kepada keponakan. Seringkali tidak mau kita ini silaturahim kepada cucu, merasa kita ini lebih tinggi struktur kita. Atau sebaliknya, jangan kemudian kita ini meninggal kakek karena kita menganggap bahwa kakek ini sudah tidak ada gunanya dalam kehidupan. Paman yang mungkin secara ekonomi tidak bagus, kita biarkan karena kita menganggap bahwa itu sudah tidak penting. Islam mengajarkan kepada kita tidak mengarah kepada struktur, tapi bagaimana membangun ikatan batin ini, hubungan kekeluargaan ini secara baik, sehingga kefamilian dalam kehidupan kita terjalin secara utuh dan akan membangun persaudaraan yang sangat luar biasa kuat. Ini anjuran Rasul. Barangkali ada famili kita yang jauh, bisa jadi kita tidak tahu kondisi mereka, kita perlu silaturahim. Jangan-jangan mereka dalam ketertindasan, kefakiran dan kemiskinan yang membutuhkan bantuan kita. Makanya wajar ada beberapa orang yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar, yang dulunya berada di desa, kembali kampung mudik, memberikan bantuan berupa sedekah, zakat. Kenapa kita lakukan? Karena mereka famili kita. Kita banting tulang sedemikian rupa di kota besar dan kita sukses. Apa arti sebuah kesuksesan kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Mari kita bangun dengan kekuatan yang mengarah kepada hubungan silaturahim ini, sehingga famili kita yang dalam kondisi ketidakmenentuan ini tersalurkan oleh kita, terbantukan oleh kita, dan kehidupan kita menjadi normal dan mereka pun akan terbantu oleh kita sendiri. Sebuah hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya.
Penekanan hadis ini kepada orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ditekankan berbuat baik kepada tamu kita. Dalam konteks kekinian, tamu tidak kita maknai orang yang datang ke rumah kita. Kalau tamu yang datang ke rumah kita, mungkin ala kadarnya kita berikan makanan. Apalagi di bulan-bulan akhir Ramadan yang terkadang tamu datang. Setelah Idul Fitri banyak tamu datang. Mungkin makanan tidak begitu penting. Oleh karena itu, tamu bisa kita maknai yang kontekstual. Orang yang jauh dari kota kita, datang ke kota kita, kerja di kota kita, mereka hidup kurang begitu bagus, mereka indekos, mereka ngontrak, yang tentu saja mereka membutuhkan bantuan kita. Itulah tamu yang sebenarnya. Jadi tamu tidak hanya kita maknai orang yang datang ke rumah kita, tetapi tamu yang datang ke kota kita, mereka berjuang di kota kita, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka, dan mereka membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Sehingga kedudukan orang yang awalnya tidak menentu di desa kembali ke kota, terbantu oleh kita, terjalinlah struktur sosial yang bagus di dalam kehidupan kita. Untuk itu makna iman tidak hanya kita bangun yang hanya berbasis kepada teologis normatif, keyakinan dan kepercayaan, tetapi perlu kita bangun dalam konteks yang sosiologis, antropologis, yaitu sebuah bangunan keimanan yang berbasis pada sosial, sehingga kehidupan kita tidak hanya berbasis pada vertikalistik, perhambaan kepada Allah, tetapi bernuansa horizontalistik, berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan sosial itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, iman kita utuh dalam dua konteks, teologis normatif jalan, sosiologis antropologis pun juga kita kembangkan, sehingga makna vertikal dan horizontal berjalan seiring dan seirama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.